Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku mau nge-share ya budgeting untuk kita yang terlanjur banyak hutang dan juga penghasilannya tidak tetap, harian. Gimana nih cara buat budgetingnya? Gimana nih cara mengelola keuangan dalam rumah tangga ini? Sementara hutang aja udah terlanjur banyak gitu kan, mau buat budgeting juga takut gagal ya karena sulit gitu untuk mengaturnya. Namun di sini aku mau nge-share sama teman-teman cara aku untuk mengelola keuangan di saat kita udah terlanjur banyak hutang. Oke, jadi di sini ya untuk gajinya itu harian dan terkadang lebih dari yang aku catat ini ya. Dirata-ratakan aja per hari itu 80.000. Ya emang kadang bisa sampai 100.000. Namun untuk mengantisipasinya aku rata-ratakan aja sehari 80.000. Dengan kondisinya dua orang dewasa baru menikah, masih ngontrak, punya cicilan mekar ya, mungkin ada kebutuhan. Kemudian juga ada cicilan perabotan. Oke, jadi gimana nih buat budgetingnya? Jadi langkah yang pertama itu ya menurut aku itu kita cari tahu dulu pendapatannya per bulan itu berapa. Kita kalikan aja maksimal hari kerja 25 hari ya, jangan dikalikan 30 hari karena kita nggak tahu ya, mana tahu sakit ataupun hujan gitu kan nggak kerja. Jadi kita kalikan 25 hari aja. Nah, jadi pendapatan 80.000 dikali 25 hari itu kan 2 juta. Jadi untuk satu bulannya itu pendapatannya adalah 2 juta rupiah. Kemudian karena dianya tadi masih ngontrak, punya cicilan dan cicilan perabotan, kita dahulukan dulu untuk kewajiban-kewajiban ini biar lebih nyaman ya. Jadi kita itu tidak berpikirnya uangnya itu masih ada aja, masih banyak ya. Nah, kita keluarkan dulu untuk kontrakan itu per bulannya 300.000. Kemudian untuk cicilan mekar 75.000 per minggu, kita jadikan per bulan dikali 4 yaitu 300.000. Kemudian juga ada cicilan perabotan per minggunya 50.000, kita kalikan 4 minggu yaitu 200.000. Oke, jadi karena kita pendapatannya itu harian dan bahkan pun juga nggak tetap, jadi gimana caranya biar kewajiban-kewajiban kita ini bisa kita bayarkan, nggak nunggak ya. Jadi langkah yang pertama itu kita keluarkan dulu gitu kan. Ya walaupun dia bayarnya per minggu ataupun per bulan, cuman kita sisihkan gitu ya per hari. Nah, jadi setelah kita tahu nih per bulannya berapa, langsung aja kita bagi menjadi 25 hari biar kita tahu per harinya itu kita menyisihkannya berapa rupiah gitu kan. Nah, setelah dijumlahkan kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulan ya, entah itu kontrakan, cicilan mekar dan perabotan, itu jumlahnya dalam per bulan itu 800.000. Nah, setelah tahu kita keluarkan kan, kita lihat ya sisa pendapatan kita yang dalam satu bulan itu ada 2 juta. Ternyata setelah dikeluarkan kewajiban sisanya adalah 1.200.000. Nah, 1.200.000 inilah yang akan kita kelola. Yang pertama itu walaupun pendapatan kita itu harian, kita nggak apa-apa ya berusaha untuk tetap bisa punya tabungan. Nah, di sini aku gunain aja metode 20, 30 dan 50%. Nah, 20%-nya itu adalah untuk tabungan. Besarannya sekitar 240.000 per bulan. Jadi, kita bagi menjadi 25 hari. Jadi, satu hari itu untuk kita tabungkan itu adalah 9.000 dengan rincian
5.000 untuk sedekah dan 4.000 untuk tabungan wajib ya, ataupun bisa juga tabungannya yang 5.000, sedekahnya yang 4.000, itu tergantung kita maunya seberapa gitu ya. Kemudian setelah untuk ditabung 20%, 30% itu untuk keinginan ya, karena mereka juga masih pasangan baru ya, mungkin ada keinginan-keinginan gitu kan. Jadi aku anggarkan 30% untuk keinginan ya. Jadi besarannya itu sekitar 360.000, kita bagi menjadi 25 hari. Per harinya itu adalah 15.000. Nah, bisa digunakan untuk makan di luar misalnya 10.000, kemudian untuk beli sesuatu 5.000. Lanjut lagi 50% untuk kebutuhan. Nah, 50% untuk kebutuhan ini dari pendapatan itu adalah yang bisa kita sisihkan atau kita belanjakan adalah 600.000. 600.000 kita bagi 25 hari, jadi untuk kebutuhan adalah 24.000. Kita bagi lagi menjadi bulanan 5.000, untuk makan 15.000, kemudian ada untuk tagihan ya seperti listrik dan lainnya. Itu dianggarkan adalah 4.000. Oke, ya udah selesai membuat budgetingnya ya. Cara aku mengatur pendapatan yang rata-rata itu cenderung tidak tetap dan masih punya banyak cicilan ya. Semoga bisa membantu gitu kan. Nah, jadi di video ini ya aku itu membuat menggaris-garis gitu ya. Jadi buat teman-teman ya, perlu diketahui aku itu belum bisa atau nggak bisa ya untuk membuat catatan yang estetik ataupun jurnal yang bagus gitu ya, gambar juga nggak bisa. Jadi inilah yang aku bisa ya, sebisa aku. Jadi buat teman-teman harap maklum ya kalau bisanya cuman kayak gini gitu kan. Aku juga masih pemula dan baru juga belajar ya. Moga-moga dengan berjalannya waktu nanti bisa lebih baik lagi. Oke, sejauh ini ya aku mau ngucapin dulu sama teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai detik ini. Jangan lupa ya di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bunyikan lonceng notifikasi biar teman-teman nanti tahu kalau aku upload video selanjutnya. Oke teman-teman, sedikit aku mau cerita ya. Sebenarnya dalam mengatur keuangan rumah tangga itu nggak harus yang perfect, nggak harus yang sempurna gitu ya. Lihat temennya metode ngaturnya itu seperti ini, berhasil, dan saat evaluasi itu banyak sisa anggarannya, terus kita mau ngikutin caranya gitu kan. Itu menurut aku ya, semua itu tergantung sama kebutuhan kita gitu kan. Nggak bisa kita misalnya metode persentase misalnya sama si A itu berhasil, cocok gitu kan. Jadi kita mau ngikut gitu kan nggak sama ya, kebutuhan itu kan berbeda-beda dalam setiap rumah tangga itu. Jadi caranya mengatur keuangan itu pilih senyamannya kita ya, sesuai juga dengan kondisi kita gitu. Jadi nggak perlu ngikut-ngikut gitu kan, tapi kita bisa lihat caranya dan kita sesuaikan sama kondisi kita gitu teman-teman. Dan juga kalau di pertengahan jalan atau di akhir bulan nanti kamu over budget, udah buat budgeting tetap over budget, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tetap aja buat budgetingnya dan berusaha mengevaluasi mana nih pos yang buat aku itu over budget. Nah, jadi kita bisa belajar lagi. Oh ya teman-teman, by the way, kalau teman-teman lihat di video ini ada lalat yang mengganggu, itu mohon maaf ya teman-teman, karena emang lagi banyak lalat ya di sini.
Oke, sekian dulu video aku hari ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.